Halo, perkenalkan nama saya Viola Arsinta Devi dari kelompok A2 NIM G0023-197. Nah, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang anatomi dari sistem neuroendokrin. Oke. Di sini ada kasus, yaitu kita bisa baca di sini, Denis adalah seorang siswa SMP. Ia sempat terjatuh dari tangga dan kepalanya terbentur. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan tangan, wajah, dan tidak bisa merasakan nyeri dan suhu. Kenapa tuh bisa gitu? Jadi, ini ada hubungannya dengan kemungkinan kerusakan di otaknya, karena tadi kan kepalanya terbentur, jadi bisa jadi ada kerusakan di otaknya. Nah, area yang terganggu itu adalah, kalau dari sini itu dia sulit menggerakkan tangan dan wajah, itu kan gangguan motorik, sedangkan nyeri dan suhu itu dia gangguan sensorik. Nah, itu areanya di mana? Nah, jadi di otak itu areanya terbagi-bagi. Ini disebutnya area Brodmann. Area Brodmann ini membagi-bagi otak ini berdasarkan fungsinya. Nah, tadi kalau area motorik itu dia ada di area Brodmann 4. Itu di gyrus presentralis, dia di lobus frontalis. Nah, kemudian ada juga area motorik yang premotor area ini, jadi dia penunjangnya area motorik primer tadi itu di area Brodmann 6. Kemudian kalau area sensorik itu area 312 di gyrus postcentralis. Kemudian ada area somatosensoris, itu area 5 dan 7 di lobus parietal. Nah, kemudian ada area Wernicke. Area Wernicke ini area 39, 40, 22. Nah, dia itu untuk area bicara sensoris, jadi dia lebih ke pemahaman bahasa. Nah, kalau yang motoriknya yang membuat kita bisa berbicara itu ada di area Broca. Area Broca ini ada di area 44 sama 45. Nah, kemudian ada area visual. Area visual itu dia ada di lobus occipitalis yang di belakang. Itu yang area primernya itu area 17, sedangkan yang area sekundernya itu 18 sama 19. Kemudian untuk area auditori, untuk pendengaran, dia ini ada di area 41 sama 42. Oke, kemudian untuk traktus piramidalis dan traktus ekstrapiramidalis. Nah, apa itu traktus piramidalis dan ekstrapiramidalis? Jadi ini traktus jaras ya dari area motorik tadi, area motorik yang di gyrus presentralis. Oke, jadi kan ini yang pertama traktus piramidalis dulu. Traktus piramidalis kan itu ada dari gyrus presentralis, itu jalannya dia masuk ke ini kapsula interna bagian posterior. Jadi posterior kapsula interna dia masuk traktus piramidalisnya itu, kemudian masuk ke mesencephalon. Nah, dari mesencephalon dia masuk ke pons, kemudian dia ini ke piramis. Nah, dia akan ada yang menyilang, ada juga yang tidak menyilang di decussatio pyramidum. Nah, di decussatio pyramidum ini yang menyilang itu lebih banyak daripada yang tidak menyilang. Yang menyilang itu dia akan menjadi traktus corticospinalis lateralis, sedangkan yang tidak menyilang itu dia traktus corticospinalis anterior. Kenapa namanya traktus corticospinalis? Ini cuma perbedaan nama aja, sebenarnya sama traktus piramidalis sama corticospinalis. Kemudian nanti dia lanjut ke medula spinalis, kemudian berakhirnya dia ke otot skeletal. Nah, kemudian ada traktus ekstrapiramidalis. Traktus ekstrapiramidalis ini adalah penunjang dari traktus piramidalis. Ada beberapa traktusnya itu. Jadi ada traktus rubrospinal, olivospinal, vestibulospinal, reticulospinalis sama tectospinalis. Jadi ini untuk fungsi-fungsinya. Untuk traktus piramidalis ini yang kortikospinal
itu ada yang lateral sama anterior tadi. Dia ini untuk menggerakkan otot skelet voluntary control body, jadi untuk kita pergerakan sehari-hari. Sedangkan ada juga yang corticobulbar tract, itu untuk pergerakan yang di area kepala, wajah sama leher. Untuk tractus extrapyramidales itu yang pertama untuk rubrospinal, ini dia untuk ya penunjang motorik biasa. Kemudian untuk reticulospinalis ini dia asalnya dari pons sama medulla oblongata. Dia ini ada yang medial, ada yang lateral. Ini gunanya untuk meningkatkan dan menurunkan tonus otot. Terus ada vestibulospinal, ini dia untuk keseimbangan dan postur tubuh biar seimbang. Sedangkan kalau untuk tectospinal ini untuk koordinasi kepala. Kemudian kita masuk ke encephalon. Jadi encephalon itu otak. Nah, jadi otak itu kita mulai dari embriologinya. Embriologi otak. Jadi waktu awal itu bentuknya cuma kayak gini. Dia masih 3 minggu, embrio berumur 3 minggu. Jadi encephalon itu terdiri dari temboknya, wall and cavity. Ada di tengahnya itu ada kavitasnya. Nah, pertama ada prosencephalon, terus di bawahnya ada mesencephalon, dan di bawahnya lagi ada rhombencephalon. Kemudian ini yang 3 primary vesikulus otak ini akan berdiferensiasi waktu dia udah umur 5 minggu. Waktu 5 minggu, prosencephalon ini akan menjadi telencephalon, kemudian juga diencephalon. Sedangkan mesencephalon itu tetap mesencephalon, kemudian yang rhombencephalon itu jadi metencephalon dan melencephalon. Kemudian dia akan berkembang lagi, yang telencephalon itu jadi cikal bakal cerebrum, yang diencephalon itu bagian talamus sama wadah mata. Kemudian mesencephalon itu tetap mesencephalon atau midbrain, yang metencephalon itu jadi pons dan cerebellum, sedangkan melencephalon itu yang jadi medulla oblongata. Nah, itu kan yang temboknya, sedangkan yang kavitasnya itu dia akan menjadi ventriculus yang ada di otak. Yang bagian atas itu dia jadi ventriculus lateralis, kemudian bawahnya akan menjadi ventriculus tertius. Yang di mesencephalon itu dia akan menjadi aqueductus. Kemudian yang bagian rhombencephalon tadi dia akan menjadi ventriculus quartus yang atasnya bagian atas, sedangkan yang bagian metencephalon tadi itu akan menjadi ventriculus quartus bagian atas, sedangkan yang melencephalon itu akan jadi ventriculus quartus bagian bawah. Oke. Ini untuk visual bagian, maksudnya kalau kita lihat dari lateralnya sebenarnya kayak gini. Ini waktu 5 minggu, yang bagian kiri ini waktu 5 minggu, sedangkan yang ini itu udah 3 bulan. Oke. Ini kalau dilihat ya ini dari kita 3 minggu, terus ini udah 7 minggu, 11 minggu. Ini waktu sudah lahir, sudah sempurna otaknya, berbentuk seperti otak manusia pada umumnya. Oke, kemudian jadi cerebrum, ini anatomi cerebrum, otak tadi yang sudah berkembang sempurna itu dia ada lobus-lobusnya, ada lobus frontalis, ada lobus parietalis, ada occipitalis, ada juga lobus temporalis, terus ada lobus insula. Insula itu tapi lobusnya di dalam, jadi nggak kelihatan kalau dari luar. Terus ini kalau otak itu dia bagian korteksnya itu dia itu disebut juga substansia grisea, jadi lebih gelap. Sedangkan yang di dalamnya itu dia substansia alba. Alba berarti putih ya, disebut juga white matter. Ini white matter.
Oke, ini untuk yang tadi, yang ventrikulusnya itu di dalam. Yang tadi adalah pengembangan dari kavitas ensefalonnya. Oke, ini untuk cerebrumnya. Jadi ini kan ada cerebrum. Nah, di dalamnya itu ada beberapa struktur. Ini ada corpus callosum. Terus ini nucleus caudatus, putamen, dan globus pallidus. Ini disebut corpus striatum. Nah, kemudian ini tadi yang substansia grisea, ini substansia alba. Ini jadi ada serabut-serabut, ada 3 serabut di otak, ada serabut proyeksi, komissura, dan apa ya? Agak lupa. Nanti kita cek lagi. Tapi pokoknya ini corpus callosum ini masuknya dia serabut komissura, sedangkan yang proyeksi itu contohnya ini kapsula interna. Kemudian kan dari otak tadi dia akan lanjut menjadi, dari medula oblongata akan lanjut menjadi medula spinalis. Nah, medula spinalis itu strukturnya seperti ini. Jadi dia dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Jadi dari tergantung di bagian vertebranya. Nah, jadi ada dari C1 sampai C8. Kemudian jadi dia ada bagian cervical, terus thoracal, lumbal, sama ke bawahnya. Nah, ke bawahnya ini jadi dia dari lumbal itu akan berakhir di conus medullaris. Conus medullaris kemudian dia itu ke bawah berlanjut menjadi cauda equina. Jadi sebenarnya itu tetap satu lanjutan, cuma dia kayak udah selesai gitu. Nah, terus dia berlanjut bentuknya kayak ekor kuda, makanya namanya cauda equina. Ini termasuk namanya. Terus kemudian itu paling akhirnya itu filum terminal yang ada di coccygeus. Filum terminal berarti itu namanya bagian akhir. Nah, untuk di medula spinalis ini ada intumescentia. Apa itu intumescentia? Jadi dia itu penebalan gitu. Kenapa ada penebalan? Karena dia itu bertugas untuk mempersarafi area ini, ekstremitas. Jadi yang cervicalis itu untuk ekstremitas atas tangan, kalau yang intumescentia lumbalis itu untuk ekstremitas bawah kaki, makanya dia lebih tebal daripada yang lain. Nah, ini kalau untuk medula spinalisnya sendiri, dia itu seperti ini bentuknya, kalau orang bilang seperti kupu-kupu. Jadi di belakangnya itu ada sulcus mediana posterior, sedangkan di depan ini ada fissura mediana anterior. Jadi kalau yang depan itu lebih masuk, makanya dia disebut fissura. Kalau yang belakang dia ini kayak cuma lekukan gitu, makanya disebut sulcus. Nah, spesialnya medula spinalis ini bedanya itu dia sama otak itu terbalik. Kalau otak tadi substansia griseanya itu yang lebih gelap itu di luar, sedangkan kalau medula spinalis itu yang di dalam yang lebih gelap, yang bentuk seperti kupu-kupu ini dia substansia grisea, sedangkan yang di luar itu substansia albanya. Oke. Nah, ini medula spinalisnya kalau dipotong secara transversal. Jadi tadi ini yang sulcus mediana posterior, ini fissura mediana anterior. Kemudian ini kan substansia griseanya. Nah, ini dari sini akan keluar root akar nervus. Jadi nervus spinalis itu nanti keluar yang dari posterior dan dari anterior. Kemudian dia akan bersatu. Jadi kan ini mana ya? Ya. Jadi kan ini posterior root. Kemudian ini yang anterior rootnya. Nah, dia nanti
akan bersatu menjadi nervus spinalisnya. Nah, kalau yang posterior itu dia adalah untuk sensoris, jadi aferen dari bawah ke atas. Sedangkan kalau yang untuk yang eferen, yang motorik itu dia dari anteriornya. Nah, ini perbedaannya untuk medula spinalis sepanjang medula spinalisnya. Kalau di cervical kayak gini bentuknya, di bagian torakal kayak gini, untuk lumbar seperti ini, dan untuk sakral kayak gini. Untuk koksigeal ini mirip sakral tapi lebih kecil. Oke. Kemudian saraf simpatis dan parasimpatis. Jadi kan saraf itu bisa dibagi menjadi dua, simpatis dan parasimpatis. Bedanya apa? Nah, untuk yang pertama perbedaannya ini, kalau saraf simpatis itu segmennya dia dari torakolumbar. Jadi dari sini dia mempersarafi, ini bisa dilihat sendiri ya, ada mata, ada jantung, paru-paru, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk parasimpatis ini segmennya dari kraniosakral, dari kranial dan juga sakral ya, di bawah. Dia mempersarafi ya macam-macam. Okay. Ya. Nah, kemudian bedanya yang kedua itu adalah neurotransmitternya. Neurotransmitternya itu kalau yang simpatis itu butuh dua, ini ACH dan NE. Kalau ini ada juga yang ACH, ACH. Sedangkan kalau yang ini yang simpatis, yang parasimpatis itu cuma butuh satu gitu. Nah, terus bedanya lagi itu si sarafnya itu, sabut sarafnya itu. Kalau yang simpatis dia preganglionnya ini lebih pendek daripada postganglion, ini kan lebih panjang gitu. Ini pendek doang. Kalau yang parasimpatis dia lebih panjang yang preganglion, sedangkan yang postganglionnya ini lebih pendek. Oke, ini untuk rangkuman perbedaannya parasimpatis dan simpatis. Ada dari distribusinya, di mana aja yang simpatis dan parasimpatis, kemudian tadi neurotransmitternya, kemudian panjang aksonnya. Nah, kemudian ini paling sering yang diingat itu adalah efek psikologisnya. Kalau simpatis itu fight or flight, sedangkan parasimpatis itu rest and digest. Jadi kalau simpatis itu bekerja pada saat kita sedang tegang, sedangkan parasimpatis itu waktu kita rileks gitu. Kemudian nervus cranialis. Nah, nervus cranialis ini apa? Nervus cranialis adalah nervus saraf-saraf yang berada di kranial. Ada 12 saraf dengan fungsi yang berbeda-beda. Kita bahas dari saraf pertama. Saraf pertama ini nervus olfactorius. Jadi nervus olfactorius ini dia untuk olfaktori, jadi untuk penciuman. Kemudian nervus 2 adalah nervus opticus untuk optik penglihatan. Nervus 3, 4, dan 6 ini nervus 3 oculomotorius, 4 trochlearis, dan 6 abducens ini untuk otot mata, penggerak otot mata yang nanti akan kita bahas di belakang. Nah, kemudian untuk nervus 5 ini nervus trigeminus ini dibagi 3. Jadi ada 5 cabang 1, nervus ophthalmicus ini 5 cabang 1, ini 5 cabang 2, nervus maxillaris, yang 5 cabang 3 adalah nervus mandibularis. Dia banyak fungsinya, tapi intinya dia menjadi kebanyakan sensorik itu jadi sensorik di area wajah, tergantung nervus, cabang nervusnya. Kemudian motoriknya ini dia untuk otot pengunyah, kemudian tensor timpani juga.
Oke, kemudian untuk nervus selanjutnya adalah nervus 7, karena tadi kan nervus 6 itu untuk penggerak bola mata. Nervus 7 ini dia nervus facialis. Oke, jadi dari namanya aja facialis, dia ini jadi untuk mempersarafi yang di facial, di wajah, persarafi otot-otot wajah secara sensoris, motorik. Kemudian nervus 8 itu vestibulocochlearis. Ini nervusnya sensoris aja, karena dia fungsinya untuk vestibulo untuk keseimbangan, dan untuk cochlearis itu untuk pendengaran. Kemudian nervus 9 itu glossopharyngeus, itu untuk pengecapan dan juga untuk ya motoriknya faring. Kemudian ini nervus vagus. Nervus vagus ini berfungsi sangat banyak. Dia fungsi ke pencernaan, ke paru-paru, ke telinga. Jadi dia banyak fungsinya. Dia terkenal. Kemudian untuk nervus 11 itu nervus accessorius. Dia untuk mempersarafi musculus sternocleidomastoideus yang di leher, dan juga musculus trapezius. Sedangkan untuk yang nervus terakhir itu nervus hypoglossus, ini untuk penggerak otot lidah. Oke, ini adalah tempat keluarnya. Jadi ini nervus opticus. Oke, yang pertama nervus olfactorius, ini keluarnya di bulbus olfactorius. Nah, kemudian untuk nervus 2, ini dia keluarnya di chiasma opticum. Ini chiasma opticum. Nah, nervus 1 dan 2 ini keluarnya itu di cerebrum. Oke, lanjut untuk nervus 3. Nervus 3 ini dia keluarnya di fossa interpeduncularis. Untuk nervus 4 trochlearis, ini dia keluarnya di caudal colliculus inferior. Kemudian nervus 5, nervus trigeminus, itu dia keluarnya di brachium pontis. Brachium pontis itu jadi kayak ini kan, ini pons. Brachium itu kayak badannya, tangannya gitu. Jadi dia kayak tangan kan. Kemudian untuk nervus 6, nervus abducens, dia keluarnya di sulcus bulbopontinus. Nervus 6. Ini nervus 6, ini nervus 5 yang ini ya. Oke, kemudian dari nervus 6 itu ke sampingnya adalah nervus 7. Ini nervus 7. Ini ya, ini nervus 7. Dia keluarnya di angulus cerebellopontinus. Terus nervus 8 juga di angulus cerebellopontinus, sama kayak nervus 7. Kemudian ke bawahnya itu ada nervus 9. Nervus 9, ini nervus 9, dia keluarnya di sulcus posterolaterales, sama kayak nervus 10 dan juga nervus 11. Sedangkan kalau yang nervus 12, nervus hypoglossus, itu keluarnya di sulcus anterolaterales depannya. Nah, itu kan tadi yang bagian lunaknya. Kan dia nervusnya juga akan keluar dari os cranial. Nah, ini tempat keluarnya. Bisa dilihat sendiri aja. Nervus 1 lamina fibrosa, nervus 2 canalis opticus, nervus 3, 4, 6 dan 5 cabang 1 itu diffusora orbitalis superior, 5 cabang 2 foramen rotundum, 5 cabang 3 foramen ovale. Untuk 7 dan 8 itu meatus acousticus internus. Kalau 9, 10, 11 itu di foramen jugular, dan juga yang 12 itu di canalis condylaris. Oke, kemudian modalitas saraf kranial. Apa itu modalitas saraf kranial? Jadi kayak fungsinya itu dibagi dua secara dari pembagiannya ya. Jadi ada general. Jadi G ini untuk general. Ini G, ini S. Ada
G dan S. Jadi G itu general, untuk S itu spesial. Kemudian dari situ itu dibagi juga, ada yang somatik dan juga visceral. Kalau somatik itu untuk ke tubuh ya, soma, sedangkan visceral itu dia untuk ke organ-organ dalam, organ visceral. Nah, jadi ini bisa dilihat ada dan juga ada eferen dan aferen. Kalau eferen itu dia dari atas ke bawah, dia kayak ya yang menyuruh kita, sedangkan kalau aferen itu saat kita merasakan sesuatu lalu jadi dari bawah ke atas, saat merasakan sesuatu lalu diinterpretasikan. Nah, ini bisa dilihat. Jadi kalau general somatic afferent itu untuk motorik, untuk otot skelet umum, jadi maksudnya untuk kita bergerak biasa. Sedangkan kalau yang spesial, ini kan kalau general visceral itu untuk ya biasalah pencernaan misalnya, atau bukan salah, maksudnya organ dalam yang biasa, jadi kelenjar dan pupil. Sedangkan yang spesial itu dia spesial visceral itu untuk otot skelet tapi yang berasal dari brachial arch. Jadi kayak otot pengunyah, untuk mimik wajah, terus musculus rhizomastoideus yang di leher, sama laring dan faring. Terus ada general visceral afferent, dia itu untuk sensorik umum pada organ-organ visceral, jadi kayak nyeri suhu dan raba dan tekanan. Nah, kemudian untuk spesial visceral afferent ini ada hubungannya dengan pencernaan. Jadi kayak penciuman, pengecap, kayak nyium bau makan gitu kan, itu spesial. Pengecapan juga spesial. Kemudian yang general somatic afferent itu untuk tubuh ya, sama nyeri suhu, raba, tekanan. Terus kalau yang spesial somatic afferent itu dia sensoriknya untuk indera khusus tubuh, kayak visual cuma di mata, keseimbangan pendengaran yang ada di telinga gitu. Oke, jadi tadi nervus tadi itu pekerjaannya itu kan nggak cuma motorik, ada yang juga sensorik. Nah, satu nervus itu bisa ada yang motorik, sensorik, juga ada yang afferent. Jadi ini rangkumannya. Kalau nervus olfactorius dia cuma spesial visceral afferent karena dia untuk penglihatan. Untuk yang lain-lainnya ini bisa dilihat sendiri, ada yang 2, ada yang 5. Jadi fungsinya macam-macam. Oke. Kemudian circulus arteriosus villisi. Jadi circulus arteriosus villisi ini bagian vaskularisasi dari otak. Kalau di otak bentuknya kayak gini nih. Nah, ini kalau dilepas ya. Jadi ini dari arteri vertebralis yang ada 2, kemudian dia bersatu menjadi arteri basilaris. Ini arteri basilaris. Kemudian dia dari arteri basilaris dia itu menjadi arteri cerebri posterior. Ini arteri cerebri posterior. Nah, arteri cerebri posterior nantinya akan lanjut menjadi arteri cerebri media. Untuk berlanjut itu dia akan dihubungkan dengan yang namanya arteri communicans posterior. Nah, kemudian setelah menjadi arteri cerebri media, dia akan menjadi arteri cerebri anterior. Ya, arteri cerebri anterior. Oke, dia ini berlanjutnya langsung, tapi antar arteri cerebri anterior itu juga dihubungkan dengan yang namanya arteri communicans anterior. Oke, kemudian kita lanjut ke mata. Jadi mata kita kan untuk melihat. Nah, bagaimana sih untuk jalur penglihatannya? Gimana kita bisa melihat? Jadi yang pertama dia kan ada benda gitu, benda di sini. Dia nanti akan masuk ke mata lewat awalnya tentu saja kornea, kemudian masuk sampai dalam biar bisa diinterpretasikan.
Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena yang pertama itu kita harus tahu bahwa ada yang namanya indeks bias. Indeks bias benda di udara itu cuma satu, sedangkan untuk di kornea kita, di mata kita, yang pertama masuk cahayanya itu yaitu 1,38. Itu perbedaan yang besar karena kita bisa lihat dari kornea ke struktur selanjutnya, media refrakta selanjutnya, aqueous humor, lens, terus vitreous humor, itu cuma perbedaannya cuma sedikit, 138 ke 133, 133 ke 140, itu kan sedikit. Sedangkan dibandingkan dengan ke udara dari 1 ke 1,38, jadi itu besar sehingga cahaya itu akan dibiaskan. Oke, cahaya itu kan akan dibiaskan. Jadi dari penglihatan kita, penglihatan yang dari kanan itu dia akan dilihat ke mata kiri gitu. Gimana ya? Jadi objek di kanan itu akan terlihat masuknya ke mata kiri, sedangkan objek di kiri itu akan ke mata kanan, terbalik gitu. Nah, kemudian dari situ cahayanya itu kan masuk ke mata lewat kornea, dan tadi media refrakta selanjutnya aqueous humor, lens, vitreous humor. Nah, ini tuh dia masuk, kemudian dia akan diterima oleh sel fotoreseptor di retina. Ya, sel fotoreseptor di retina. Nih, sel fotoreseptor di retina. Jadi ada dua penglihatan, ada nasal dan temporal. Jadi untuk penglihatan yang temporal itu dia akan berjalannya lurus, sedangkan yang nasal dia akan nanti bersilangan di chiasma optikum. Ini dia bersilangan, yang nasal aja, sedangkan yang temporal itu tetap. Nah, kemudian dia dari chiasma optikum itu kan tadi dari retina itu diterima oleh serabut saraf 2 ya, saraf optikus, nervus optikus, kemudian dia bersilangan di chiasma optikum. Nah, kemudian dia lanjut menjadi tractus optikus. Nah, dia akan masuk ke ini geniculatum lateralis. Ini geniculatum lateralis. Dia sudah masuk ke geniculatum lateralis. Kemudian dia berlanjut menjadi radiatio optica. Nah, dari radiatio optica ini, dari geniculatum lateralis, dia ini masuk ke area yang bertugas untuk visual, yaitu di lobus occipitalis, yaitu area Brodmann 17, 18, 19. Oke. Nah, mata ini kan bisa bergerak ke banyak arah gitu, kanan, kiri. Nah, itu tentu saja ada otot penggeraknya. Otot penggeraknya itu ada 6 ya. Jadi ada rectus lateralis, obliquus inferior. Tar dulu, jangan gitu. Oke, jadi obliquusnya ada superior dan inferior. Kemudian untuk rectus ada 4 ya, lateralis, medialis, inferior, dan juga superior. Oh, superiornya itu adalah levator palpebris. Oke. Ya. Jadi ini kalau dilihat dari atas, ini ya. Oke. Nah, jadi untuk otot-ototnya tadi itu digerakkan oleh tadi kan nervus cranialis ya. Untuk penggerak otot mata itu ada 3, nervus oculomotorius, trochlearis, dan abducens. Untuk nervus 3 itu dia menggerakkan 4 otot mata. Oke, kita ke yang dikit dulu. Jadi dia yang pertama itu nervus 6.
nervus 6 itu dia menggerakkan rectus lateralis. Rectus lateralis itu fungsinya untuk melihat ke lateral. Kemudian untuk nervus 4 trochlearis dia itu menggerakkan musculus obliquus superior. Musculus obliquus superior itu fungsinya untuk melihat ke bawah. Dia untuk melihat ke bawah bagian medial. Kalau yang nervus 3 dia itu fungsinya untuk menggerakkan 4 otot lainnya, yaitu rectus superior untuk melihat ke atas lateral, kemudian rectus medial itu untuk melihat ke medial, kemudian untuk rectus inferior itu untuk melihat ke bawah lateral, sama yang oblique inferior. Oblique inferior itu untuk melihat ke atas tapi ke medial gitu. Oke. Ini kalau dilihat dari depan, muskulus-muskulusnya yang digerakkan oleh nervus 3 itu ada rectus superior, medialis, terus rectus inferior sama obliquus inferior. Kalau yang nervus 6 tadi rectus lateralis, kalau yang nervus 4 itu obliquus superior. Oke, ini untuk referensi yang digunakan. Sudah, pembahasan selesai. Terima kasih, mohon maaf kalau mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.